luas ini kapan saya bisa beribadah di sini. Ya, hari ini ada waktu saya telepon tadi besok pagi saya beribadah di sini. Biasanya padat waktu, tapi hari ini kita masih bisa bagi-bagi. Ibu juga bekerja dan berasal GPDI atau Pentakosta di Purwokerto, juga saudara kita di lain. Tapi hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih Pak Pendeta, Ibu Pendeta yang telah memberkati kita hari ini. Ya, semua kita diberkati, betul? Ya, saya sangat diberkati. Ya, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang bersedia untuk masih ada bersama kita. Ya, saya akan bersaksi saja. Tadi saya senang apa yang disampaikan oleh Ibu. Ya, bagaimana kita berjaga-jaga. Ya, saya simpulkan, saya kira dalam kehidupan saya untuk berjaga-jaga dari semua hal, termasuk uang. Ya kan? Kalau kita nggak berjaga-jaga dengan uang, kita bisa jadi hamba uang. Berjaga-jaga dengan kekuasaan, apalagi ini bupati. Berjaga-jaga dengan wanita. Ya. Wanita ini kalau sudah kita menguasa, wanita ini bisa bahaya bagi kita. Dan dengan waktu, ya. Nah, kalau saya sibukkan diri saya dengan hal yang baik menurut yang saya percayai. Ya, dan itu juga yang dilakukan oleh ayah saya, orang tua kami dulu waktu saya bertani. Waktu saya masih di sini dari mulai lahir sampai SMP. Jadi bapak orang tua kami menjaga kami itu dengan menyibukkan kami. Kami tidak ada di rumah itu pada waktu matahari kelihatan. Pagi-pagi subuh sudah berangkat ke sawah. Mungkin kira-kira jam 5 lah ya. Nanti jam 7 baru pulang. Lalu sekolah. Pulang sekolah, gak ada sempat kami main. Udah langsung ke sawah. Tetapi kalau ada kami dikasih waktu main, pasti yang kami kerjakan itu yang tidak baik. Kalau dulu itu ada anak-anak senang marjuju, martuo. Nah itu pekerjaan anak-anak di sekeliling kami. Jadi bapak saya tidak izinkan saya sampai ke Simpang. Dari rumah saya ke Simpang itu, kalau kita bilang warung di situ atau pasar di situ, itu hanya berkira 50 meter. Tapi kami nggak boleh ke sana. Nah ke sawah, belum sawah, sekolah. Saya juga saya lakukan itu kepada anak saya. Karena anak saya ini kalau saya suruh belajar siapa, tapi saya titip dia main HP di kamar. Mungkin kita punya anak yang seperti itu. Setiap kita bilang yang baik siapa, tapi kemudian kita ikuti dan dilakukan. Nah, kalau saya nasihatin terus, betul itu bagus. Tetapi saya tiru ayah saya. Saya sibukkanlah anak saya. Tak ada waktunya kosong. Selesai dia sekolah, dia langsung saya leskan. Les pelajaran A, les pelajaran B. Kemudian sampai di rumah sudah jam 8 malam. Maka tak ada lagi waktunya untuk main-main. Memang bagi dia itu, bagi kami waktu itu kita pikir ayah ini kejam. Kok nggak ada waktu untuk main-main? Tapi itu jauh lebih baik daripada kami akhirnya hidup seperti yang sekeliling kami. Main hari Minggu pasti main. Hari Kamis, hari Onan pasti main. Tapi kami tidak bisa melakukan itu. Nah ini fokus kami kepada pendidikan. Kami sekolahkan ke Bandung. Nah di Bandung saya sibukkan diri saya dengan kegiatan-kegiatan rohani. Saya ikut pemahaman Alkitab SMA. Saya sudah ikut pemahaman Alkitab bersama-sama dengan yang satu usia saya di SMA kelas 1.
Saya dibimbing oleh senior saya kelas 3. Nah, mahasiswa juga begitu. Kami sibukkan diri kami mengisi waktu yang kosong kegiatan-kegiatan rohani, bukan kegiatan kampus. Kami ada kegiatan persekutuan doa namanya. Kami ikut pemuda-pemuda ini, ya. Kalau ada waktu libur gitu, kami adakan waktu retreat bersama. Jadi waktu kami itu tidak ada yang kosong untuk mangan-mangan, nggak ada. Nah, sampai sekarang itu saya pakai. Saya pagi-pagi sudah bangun, pasti saya sibukkan diri saya. Pertama, saya sibukkan diri saya dengan Tuhan. Saya saat itu dengan istri, kalau bisa dengan anak, karena anak saya sekarang waktu dia sudah tidak bisa, karena saya sedang di Prancis. Jadi kami tidak bisa berdoa bersama-sama pada pagi hari. Tapi pada malam hari masih sempat kami saya telepon. Nah, habis doa kami sharing firman Tuhan. Suami istri, apa yang kamu dapat, apa yang saya dapat. Nah, selesai itu saya olahraga. Jadi waktu saya tidak kosong, olahraga, selesai olahraga baru persiapan untuk pekerjaan apa. Pekerjaan itu tidak henti-hentinya ini. Kalau saya waktu masih aktif bupati itu udah terschedule sampai malam. Kadang-kadang pulang sampai di rumah udah jam 10 malam. Dan waktu lagi istirahat, boro-boro mikirin uang. Gak ada waktu saya mikirin uang. Gak ada waktu saya mikirin perempuan. Gak ada waktu saya mikirin format kekuasaan. Karena kita sudah dipadatkan dengan jadwal terus. Nah, begitu cara saya untuk menghindarkan atau berjaga-jaga. Yang membuat kita lemah itu ketika ada waktu kosong. Kalau nggak salah Daud begitu. Ketika dia duduk-duduk di sotonya, dia ada waktunya kosong. Seharusnya dia perang, tapi dia nggak perang, duduk-duduk di sotonya, melihat dia sekeliling, akhirnya dilihatlah istrinya punya. Kesempatan yang kosong itu dipakai oleh iblis untuk mengambil pikiran dia, lalu jatuhlah. Saya kira saran saya kepada kita semua di sini, ya, mari kita isi waktu kita dengan, kalau saya dengan isi dengan apa? Saya isikan ini, jadilah be fast. Apa itu be fast? B-nya, kau harus punya yang kau percaya, atau nilai value atau cita-cita, belief, percaya. Apa yang kau percaya? Apa yang cita-cita? Apa yang kau percaya dalam hidup ini? Kalau saya percaya dalam hidup ini bahwa hidup ini adalah hidup untuk membantu orang lain. Itulah jalan bagi saya untuk menikmati kebahagiaan. Jadi saya nggak pernah mikirin diri saya. Yang saya pikirin apa yang saya lakukan ya untuk membantu orang lain. Makanya saya mau bupati. Ya, bukan untuk diri saya, bukan lagi mikirin diri saya. Kadang-kadang saya lupa dengan diri saya. Hanya istri yang mengingatkan, Pak, kau jangan makan yang begini. Kau harus istirahat. Istirahat, kau jangan terlalu malam. Jadi karena kita memikirkan yang lain. Nah, B-nya, belief. Jadi kalau seseorang tidak punya kepercayaan tentang sesuatu, itu ngambang, tidak tahu apa yang mau dilakukan, tidak punya cita-cita, tidak punya hobi, tidak punya kesukaan, maka dia tidak akan ada yang senang dia melakukan. Saya senang membantu orang, makanya senang saya mau ke desa, mau kemana, sama dengan istri. Kalau tanya orang yang sekeliling istri saya lebih banyak desa yang dikunjungi daripada saya. Lihat PKK itu udah sampai ke desa yang paling terpencil pun di sini, mungkin tahu dia tentu ya jauh sekali bisa. Ya, kalau misalnya itu kalau bayar 1.000 lagi udah masuk surga. Jalan yang susah dan jalan ini, karena itulah kesukaan kita. Jadi harus ada yang kita percayai, baik itu nilai dalam kehidupan.
Yang kedua, jangan hanya percaya ini, eksekusi. E-nya itu dieksekusi. Kerjakan sesuai dengan hobimu, sesuai dengan cita-citamu, persiapkan, kerjakan. Ya. F-nya itu fokus. Jangan sebentar suka ini, sebentar suka ini, sebentar suka ini, nggak fokus, nggak akan berhasil. Ya. A-nya itu aktif. Itulah saya menghabiskan waktu saya, aktif saya belajar, aktif saya mendengar, aktif saya bertanya, aktif saya mencari informasi, sehingga saya nggak nol di situ. Ya. Nah, S-nya itu apa? Be fast. S-nya itu stay. Ciptakan orang yang sekelilingmu yang sepaham dengan itu. Kalau kita bicara tentang orang yang satu ide, satu pikiran, satu cita-cita dengan kita, waktu kita bisa habis berjam-jam. Bapak Ibu kalau bicara dengan saya tentang toba, saya mungkin berhari-hari bisa dan senang membicarakan apa yang kita lakukan tentang toba ini, begini dan segala macam. Saya paling senang, ya.